Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita meneruskan pembacaan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allimi. Kita masuk ke bab yang pertama, Al-babul awwalu fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'alimihi wa ta'allumihi. Bab yang pertama adalah bab tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ulama, serta keutamaan mengajarkan ilmu dan ta'allum, mempelajarinya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, qala Allahu ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Ibnu Abbasin, al-ulama'u fawqal mu'minina bisab'i mi'ati darajatin ma baina darajataini mi'atu amin. Ini beberapa ayat-ayat yang terkait dengan keutamaan ilmu serta ahli ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ibnu Abbas berkata, para ulama berada di atas orang-orang mukmin dengan, maksudnya di atas 700 derajat, dan jarak di antara dua derajatnya adalah 100 tahun. Jadi bisa kita kalikan 100 kali 700, ya, jadinya 70.000 tahun. Wa qala ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Al-ayah. Bada'a subhanahu binafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bi ahlil ilmi wa kafahum dalika syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Allah juga berfirman, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak, ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, sebagai yang menegakkan keadilan. Dan para malaikat serta orang-orang yang berilmu. Al-ayah, yaitu surat Ali Imran ayat 18. Bada'a subhana, Allah memulai dengan dirinya, lalu wasanna yang kedua dengan malaikat-malaikatnya, kemudian yang ketiga dengan ahlul ilm. Ini sudah cukup bagi ahlul ilmu, ya, kafahum dalika. Urutan ketiga ini cukup bagi para ulama menjadi suatu kemuliaan, keutamaan, keluhuran dan kehormatan bagi mereka. Wa qala ta'ala, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Wa qala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala wa ma yaqiluha illal alimun. Wa qala ta'ala, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilm. Benar, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Allah Ta'ala berfirman, maka bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan jika kalian tidak mengetahuinya. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali orang-orang yang
berilmu. Allah Ta'ala berfirman, bahkan Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada-dada orang yang diberikan ilmu. Kita baca faidah dari Al-Quran, yakni ulama merupakan sebaik-baik manusia yang terbaik. Wa qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u wa qala ulaika hum khairul bariyah ila qawlihi dzalika liman khasya rabbah. Faqtadatil ayatani annal ulama'a humul ladina yakhshawna Allah ta'ala wa annal ladina yakhshawna Allah ta'ala hum khairul bariyah. Fayantaju annal ulama'a hum khairul bariyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Allah berfirman, merekalah itu sebaik-baik makhluk. Jadi ila qaulihi, maka kita harus membaca balasan mereka di sisi Tuhan, mereka adalah surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Ini dalam surat Al-Bayyinah ayat 7-8. Maka dua ayat ini menunjukkan bahwa para ulama adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala, dan orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala adalah sebaik-baik bariyah, makhluk. Maka hasilnya, yang buah dari hal tersebut, kesimpulannya bahwasanya ulama itu merupakan sebaik-baik manusia.